Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wes Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Sinden Pengabdi Setan bagian kelima. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita dari saya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita dari Kak Diosota, langsung saja kunjungi linknya yang akan saya letakkan di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Sinden Pengabdi Setan bagian kelima, Joko Garu. Suara tembang mengalun dengan indah, diiringi irama gamelan. Kami tahu suara itu berasal dari Padepokan Ki Joyo Talun, tempat tujuan kami. Mereka latihan malam-malam? Tanyaku kepada Sena. Iya mas, sepertinya mereka juga kangen, pingin latihan. Setelah kepergian bapak, kami memang tidak mengadakan pementasan ataupun latihan. Jelas mas Sena. Tepat saat kami memasuki pendopo, suara alunan musik itu berhenti. Mereka memberi salam kepada kami yang sepertinya mengganggu konsentrasi mereka. Monggo dilanjut saja, kami cuma sebentar, ucapku pada teman-teman Mas Sena. Ndak kok mas, sekalian kami juga mau istirahat, balas seorang sinden muda yang bergegas berdiri meninggalkan tempatnya. Aku menatapnya sekilas. Entah mengapa aku pernah merasa tidak asing dengan sinden itu. Namanya Naya, bukan sinden favorit, tapi dia yang paling rajin ngajakin yang lain latihan, ucap Mas Sena sambil mengajakku ke belakang. Kenapa Nan? Ayo yo. Kenapa Nan? Cantik ya, goda Cahyo. Asem, nggak gitu. Cuma ngerasa nggak asing sama dia, balasku. Mas Sena hanya tersenyum sambil mengajak kami ke sebuah ruangan yang dulunya adalah ruangan Ki Joyo Talun. Ada beberapa wayang yang dipajang berjejer ditancapkan pada sebuah rak. Ada juga beberapa peti penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan wayang. Monggo, duduk dulu mas, istirahat dulu saja sebelum kembali ke desa Mas Jatmiko, ucap Mas Sena. Enggak Mas Sena, sekalian kami mau numpang mandi sebentar, balasku. Monggo mas, anggap saja rumah sendiri. Mas Sena pamit meninggalkan kami sebentar, sepertinya ingin memberi pengarahan atau mengobrol sebentar dengan teman-temannya yang latihan tadi. Cahyo mandi duluan, sementara aku memilih untuk berbaring sebentar di kursi rotan di ruangan ini. Monggo mas Cahyo, diminum dulu. Beberapa gelas kopi hangat diantarkan oleh Naya ke meja hadapanku. Kedatangannya membuatku sedikit kaget. Ia tidak lagi mengenakan sanggulnya dan sudah menghapus riasannya. Anehnya penampilannya saat ini malah membuatku lebih nyaman untuk melihatnya. Iya, matur suwun. Tapi saya Danan yang lagi mandi, baru namanya Mas Cahyo, balasku. Walah Mas Danan, lagi tiduran jadi nggak kelihatan. Kalau Mas Danan sih saya sudah tahu, ucapnya. Aku sedikit mengernyitkan dahi. Apa mungkin Mas Sena yang mengenalkan pada Naya? Dik Naya bisa tahu tentang saya dari mana? Mas Sena yang cerita? Tanyaku penasaran. Naya menggeleng dan mengambil posisi duduk di hadapanku. Aku memperbaiki posisi dudukku dan sedikit mengambil jarak darinya. Sebenarnya aku masih sedikit malu karena sepertinya tubuhku sedikit bau setelah perjalanan tadi. Mas Danan ini putranya Nyai Kirana toh, ucapnya. Iya, kok bisa ngerti? Tanyaku bingung, apalagi
Aku juga merasa sedikit canggung mendengar nama ibu disandingkan dengan panggilan Nyai. Kita pernah bertemu waktu kecil di desa Kadimaya. Tapi mungkin Mas Danan sudah lupa, ucapnya. Aku mencoba mengingat siapa saja yang pernah aku temui di desa Kadimaya saat kecil. Namun sepertinya aku tidak mengingat tentang Naya. Koncoku iki yo ngono Mbak Naya. Kenalane wong wedok akeh. Dadine yo gampang lali. Temanku ini loh, kenalannya perempuannya banyak, jadi gampang lupa. Ceplos Cahyo yang baru saja selesai. Wasem, pembunuhan karakter itu melanggar pasal 7 Undang-Undang Pertemanan, balasku sambil menggeser segelas kopi jatahnya. Bercanda, guyon ya mbak, temanku ini malah paling sulit dekat sama perempuan, ralat Cahyo sambil menyeruput kopinya. Naya pun tersenyum mendengar perbincangan kami. Yo wis diminum, istirahat dulu, Naya tinggal dulu, ucapnya sambil pamit kepada kami. Nggih Dik Naya, matur suwun, balas Cahyo. Aku pun menyeruput kopi hitamku sebelum memutuskan untuk mandi. Cahyo mengeluarkan sepasang batu yang kami bawa dari langgar Watu Bumi dan meletakkan di atas meja. Aku ra nyongko sing awake dhewe golek iki mung watu kaya ngene. Aku gak menyangka yang kita cari ternyata cuma batu seperti ini, ucap Cahyo. Iya Jul, tapi dibanding anehnya benda itu, aku lebih penasaran gimana ceritanya kamu bisa ketemu sama Eyang Widarpa waktu kecil, ucapku. Ya sampai kemarin aku juga gak tahu kalau itu Eyang. Wes, entar saja ceritanya, tak mandi dulu, potongku sambil meledek Cahyo. Asem, awas, nggak tak ceritain lagi, teriak Cahyo sambil melemparkan sarungnya ke arahku. Terdengar suara kentongan dari warga yang berpatroli di desa Jatmiko pada malam itu. Terlihat Jatmiko juga ada di antara rombongan itu. Mas Danan, Mas Cahyo, gimana? Tanya Mas Jatmiko penasaran. Sudah mas, semoga saja benda ini benar-benar berguna, balasku. Mas Jatmiko menghela napas lega. Kantong matanya terlihat semakin besar. Sepertinya ia juga kurang istirahat. Mas Jatmiko, lebih baik istirahat dulu, biar kami yang gantiin jaga, ucap Cahyo. Jangan mas, kalian juga pasti capek. Istirahat dulu aja di rumah singgah, balas Mas Jatmiko. Kami setuju dan Mas Jatmiko pun mengantar kami ke rumah singgah untuk beristirahat. Di rumah singgah, kami segera meletakkan barang-barang kami di kamar dan mengobrol dengan Mas Jatmiko. Bukannya tidak mau istirahat mas, tapi setiap kepikiran tentang warga desa, saya jadi tidak bisa tidur, ucap Mas Jatmiko. Walaupun sifatnya cukup keras dan sembrono, sepertinya Mas Jatmiko memang sangat perhatian dengan desanya. Aku sudah sadar saat mengetahui warga desa akrab dengannya, walaupun peranginya cukup keras. Mas, diminum dulu, ucap Cahyo yang membuatkan minuman untuk kami. Ini apa mas? Tanya Mas Jatmiko yang heran dengan minuman yang dibuatkan oleh Cahyo. Jamu, resep dari Pak Lik, biar nggak gampang sakit, jawab Cahyo. Kami bertiga menikmati jamu buatan Cahyo yang masih hangat. Tak butuh waktu lama hingga jamu yang diberikan Cahyo pada Jatmiko bereaksi. Seketika suara Jatmiko menghilang, digantikan dengan suara dengkuran. Jamune Pak Lik pancen ampuh ya Jul. Jamunya Pak Lik memang ampuh ya Jul, ucapku. Iya Nan, kasihan kalau Mas Jatmiko memaksa diri begitu, balas Cahyo. Tapi jamu yang ini beda toh, tanyaku sambil menatap gelas yang diberikan Cahyo. Beda, itu obat kuat, biar kuat menghadapi kenyataan.
kalau kamu gagal deketin Naya, ledek Cahyo. Hah? Enak saja. Siapa yang deketin? Kamu sendiri. Gimana dengan Sekar? Tanyaku. Lah itu beda, jawabnya singkat. Tapi saat itu kami berdua sadar apa yang sering kami lakukan sangat berbahaya untuk orang-orang terdekat kami. Aku pun teringat kejadian saat di desa Tanggul Mayit, saat dukun dari Trah Brotowongso mengirimkan roh peliharanya untuk menyakiti ibu dan bule. Seandainya mereka tidak ada Kliwon dan Buto Ireng, mungkin mereka sudah celaka. Tanpa saling berbicara pun kami sudah mengerti bahwa orang-orang yang kami sayang bisa saja menjadi incaran musuh-musuh yang kami hadapi. Pagi pun datang. Aku dan Cahyo yang juga tertidur di teras terbangun dengan suara beberapa warga yang mulai aktivitas paginya. Maaf, saya ketiduran, ucap Mas Jatmiko. Lah nggak apa-apa mas, malah bagus kan, bisa istirahat, balasku. Mas Jatmiko pamit sebentar untuk kembali ke rumah untuk mencari pakan sapi peliharaannya dan mengecek kebunnya. Nanti mungkin Gendis dan Pak Pram yang nganter sarapan, jelas Mas Jatmiko. Iya mas, matur nuwun, tenang saja, balasku. Beruntung semalam kutukan sinden itu tidak menyerang desa ini, tapi jadinya kami kesulitan menerka kapan sinden-sinden itu akan datang, atau mereka sengaja menunggu agar kami lengah. Kula nuwun, permisi mas. Pak Pram datang bersama Gendis membawakan sebuah rantang. Monggo Pak Pram, masuk. Kamu masih libur Gendis? Tanyaku. Iya mas, ini Gendis masakin bayam sama bandeng, dicobain ya, balas Gendis. Yang bener, kamu yang masak, tanyaku. Gendis mengangguk. Gendis memang sudah sering bantuin ibunya masak dari kecil. Masakannya sama enaknya dengan masakan ibunya, jelas Pak Pram. Seketika Cahyo merebut rantang itu dari tanganku. Wah, tidak bisa dibiarkan ini, mumpung bandengnya masih anget. Sini, biar aku yang urus, ucap Cahyo yang segera membawa rantang dari Gendis ke dapur. Gendis tertawa melihat reaksi Cahyo. Kami pun duduk lesehan di tikar di ruang tamu sambil menunggu Cahyo menyiapkan perlengkapan makan. Kami sudah mendengar cerita mengenai Baskoro mas, buka Pak Pram. Mohon maaf pak, kami sudah mencoba untuk menolongnya sebisa mungkin, tapi kami gagal, jawabku. Bukan salah Mas Danan, kami juga sudah mendengar semua ceritanya dari Jatmiko, tapi kami khawatir akan seseorang lagi, ucap Pak Pram. Siapa pak? Tanyaku. Mbah Jurip, dia juga punya anak dan istri di kampungnya. Aku menatap Pak Pram dan mengetahui maksudnya. Namun ini tidak mudah. Mbah Jurip sudah terlena dengan pemberian iblis berwujud sinden itu. Mungkin saja ia juga sudah lupa dengan keluarganya. Pak Pram, bukannya Mbah Jurip sudah hampir membunuh bapak? Tanyaku yang masih tidak menyangka Pak Pram masih berniat menolong Mbah Jurip setelah apa yang dilakukan kepada Pak Pram. Itu urusan lain. Setidaknya ia harus terlepas dari pengaruh iblis itu dan hidup untuk menebus dosanya, ucap Pak Pram. Aku mengangguk mengerti dengan maksud Pak Pram. Sementara itu aku mendengar suara langkah kaki Cahyo yang mendekat. Wah, ini semua menu istimewa, ucap Cahyo yang membawakan piring-piring dan lauk di hadapan kami. Sik Jul, ketok ono sing salah. Sebentar Jul, kayaknya ada yang salah, ucapku. Opo tonan? Ucap Cahyo. Iki wonge papat, kok iwak bandenge mung 3.
Ini orangnya 4, kok ikan bandengnya cuma 3? Tanyaku. Wah iya, ketoke ono kucing sing nyomot mau neng pawon. Wah iya, kayaknya ada kucing yang mengambil dari tadi di dapur, ucap Cahyo. Percaya kucingnya nganggo sarung toh? Percaya, kucingnya pakai sarung kan? Ucapku sambil mengambil rantang yang berisi masakan ikan bandeng dan membagikan satu-satu ke piringku, Pak Pram dan Gendis. Lah aku piye Nan? Aku gimana? Tanya Cahyo yang tidak kebagian lauk ikan bandeng. Iki ambune wae ben iso ono aroma bandengnya. Ini dicium saja biar ada aroma bandengnya, ucapku sambil mendekatkan piringku kepada Cahyo. Nah iya lumayan, ucapnya sambil nyengir. Pak Pram dan Gendis hanya menggeleng melihat tingkah Cahyo. Namun setidaknya kami bersyukur pagi ini dapat merasakan sarapan pagi yang tenang dan damai sebelum bersiap menghadapi malam-malam berikutnya. Malam itu suara kentongan kembali terdengar dari ujung timur desa. Kami segera bergegas menuju suara itu dan menemui Pak Pram yang sudah berada di sana terlebih dahulu. Sayup-sayup aku mendengar suara tembang yang dinyanyikan oleh sinden yang tidak dapat ketemui wujudnya. Kali ini istri Pak Cipto, ucap Pak Pram. Aku mengangguk dan meminta izin untuk memeriksa keadaan Bu Cipto. Matanya terbelalak. Ia tidak menjawab apapun yang kami teriakkan kepadanya. Ini yang kurasakan saat kami mendengar alunan tembang yang dinyanyikan sinden terkutuk itu. Ini Nan, Cahyo mengeluarkan sepasang batu yang kami bawa dari langgar Watu Bumi. Aku mencoba mendekatkannya pada Bu Cipto dan memukulkan batu itu satu sama lain. Bukan seperti suara batu yang saling beradu, tapi suaranya seperti sebuah besi yang beradu dan menciptakan gema kecil yang panjang. Tolong! Tiba-tiba Bu Cipto tersadar. Ia terlepas dari kutukan tembang sinden itu. Cahyo, batu itu benar-benar berguna, ucapku kepada Cahyo. Cahyo terlihat tersenyum senang ketika mengetahui usaha kami membuahkan hasil. Bu, ibu nggak apa-apa, ucap Pak Cipto yang segera memeluk istrinya yang tengah ketakutan itu. Berhasil Mas Danan? Tanya Mas Jatmiko yang baru datang. Aku mengangguk dan seketika ekspresi Mas Jatmiko terlihat senang. Hal ini terjadi beberapa kali. Suara kentongan terdengar dari beberapa tempat menandakan ada korban lain. Namun setiap warga yang terkena kutukan bisa pulih dengan suara yang dikeluarkan oleh sepasang batu itu. Jatmiko berhasil mengumpulkan kentongan yang ada di setiap warga dan membaginya dengan rata untuk memberi sinyal apabila ada warga yang terkena kutukan lagi. Dengan begitu, Pak Pram yang kami percayai memegang batu itu bisa dengan cepat menolong warga lainnya. Beberapa jam setelah tengah malam, suara tembang itu mulai tidak terdengar. Sudah tidak ada warga yang terkena kutukan, Pak? Tanyaku memastikan kepada Pak Pram. Sudah Mas Danan, terima kasih, ucap Pak Pram yang mengembalikan kedua batu itu kepada kami. Aku saling bertatapan dengan Cahyo yang sudah mengerti maksudmu. Kalian ingin pergi ke pendopo? Tanya Pak Pram. Ya Pak, kami harus mencari cara agar kutukan itu bisa benar-benar dimusnahkan, balasku. Berarti kalian ingin menghadapinya lagi, sinden-sinden itu lagi? Wajah Pak Pram terlihat khawatir. Iya Pak, tidak ada pilihan lain. Pak Pram mencoba mengerti niat kami, tapi sepertinya ia memang benar-benar khawatir. Kalian tidak perlu pergi ke pendopo, ucap Jatmiko yang baru datang dengan terengah-engah. Kami harus Mas.
Mereka sudah datang sendiri, potong Mas Jatmiko. Seketika aku dan Cahyo panik. Kami segera meninggalkan balai desa menuju arah yang ditunjukkan oleh Jatmiko. Benar ucapan Jatmiko, saat kami keluar sudah terlihat beberapa sosok dari beberapa sudut desa ini. Nek kutukan ora iso mateni kowe kabeh, ben Jogo Garu sing nyelesekke. Kalau kutukan tidak bisa menghabisi kalian semua, biar Jogo Garu yang menyelesaikannya, ucap sosok sinden yang menyerupai Nyai Lindri yang berdiri di gerbang desa tempat ia menggantung dirinya saat sebelumnya. Berbeda dengan saat bersama Mbah Jurip, sosok Nyai Lindri kini begitu menyeramkan dengan wajah yang sudah membusuk dan wajah penuh amarah. Nyai Lindri, maafkan kami semua. Kami tidak berani menyelamatkanmu saat itu, ucap salah seorang warga yang berusaha meredam dendam Nyai Lindri. Nyai Lindri hanya tersenyum, namun senyuman itu memberi perintah pada sosok makhluk hitam Jogo Garu. Kali ini aku bisa melihat sosok itu dengan jelas. Sosok seorang panglima bertubuh hitam dengan mata yang cacat. Seolah mengerti maksud Nyai Lindri, Jogo Garu yang berjalan setengah merangkak menghampiri warga desa itu dan bersiap melibaskan tangannya yang berkuku tajam dan penuh darah. Beruntung Cahyo sudah tiba di sana dan menghadangnya. Semua warga kumpul di desa, jangan jauh-jauh dari Danan, perintah Cahyo. Jatmiko pun mengerti dan mengarahkan semua warga desa untuk memasuki balai desa. Mas Danan tidak membantu Mas Cahyo? Tanya Pak Pram. Aku menggeleng. Kalau hanya Jogo Garu, seharusnya Cahyo bisa menghadapinya. Alangkah lebih baik bila Mas Danan dan Mas Cahyo tidak meremehkan demit itu, ucap Pak Pram. Kami tidak meremehkan. Tugasku di sini adalah melindungi kalian dan mempercayakan Jogo Garu pada Cahyo. Ada sosok yang belum terlihat hingga sekarang. Bisa jadi dia bisa menyerang warga desa balasku. Mbah Jurip, aku mengangguk. Pertarungan besar seolah akan terjadi di tengah desa. Suara sinden yang mengalun mengiringi pertempuran Cahyo dan Jogo Garu. Aku mempercayakan sepasang batu langgar watu bumi itu pada Pak Pram untuk terus memukulnya selama pertarungan Cahyo berlangsung. Wanasura, kita selesaikan ini dengan cepat, teriak Cahyo yang disambut dengan suara auman hewan buas yang menggema ke seluruh desa. Seketika kekuatan Wanasura merasuk ke lengan dan kaki Cahyo. Jogo Garu menarik tombaknya dan menyerang Cahyo. Namun dengan kekuatan Wanasura, Cahyo bisa bergerak dengan lincah, melompatinya dan membalas serangannya. Beberapa kali Jogo Garu tersungkur menerima serangan Cahyo. Wajah Nyai Lindri pun berubah kesal. Demit goblok, melawan monyet saja tidak becus, teriak Nyai Lindri. Jogo Garu menyerang Cahyo dengan membabi buta, namun selalu berakhir dengan tubuhnya yang dipentalkan oleh kekuatan Wanasura. Sudah, tidak usah ikut perintah sinden keparat itu. Panglima sepertimu tidak pantas diperintah oleh setan busuk seperti mereka, ucap Cahyo. Jogo Garu terhenti seolah berpikir, namun Nyai Lindri menyanyikan sebuah tembang yang merubah ekspresi Jogo Garu. Seketika air mata Jogo Garu menetes dari rongga matanya yang kosong. Ia pun berubah semakin beringas dan membuat Cahyo kerepotan. Gendis, lagu itu, ucap seorang anak yang menghampiri Gendis. Iya Kia, berarti cerita almarhum eyangmu tentang Jogo Garu itu benar, balas Gendis. Aku menoleh kepada mereka dan mencari tahu tentang apa yang mereka maksud. Maksud Gendis dan Kia apa Pak Pram?
tanyaku pada ayah Gendis. Pak Pram mengusap kepala Gendis dan mulai bercerita tentang sosok panglima di kerajaan yang dulu pernah berada di sekitar tempat itu. Zaman dulu ada dongeng di desanya tentang seorang panglima yang sangat dikenal oleh rakyat. Prestasinya dalam mengalahkan musuh-musuhnya membuat menjadi cukup dikenal. Panglima itu dekat dengan rakyat dan sering bergabung dengan warga di keramaian. Sampai suatu ketika sebuah kekalahan perang menyapu semua prajuritnya dan luka yang ia terima mengambil penglihatannya. Awalnya ia ingin berusaha menerima keadaan, namun yang terjadi saat itu ia kembali ke tempat sesuai dengan apa yang diharapkan. Ia mencoba kembali berkumpul dengan warga desa. Walaupun ia tidak dapat melihat, ia bisa mendengar langkah kaki semua orang yang menjauhinya. Ia sesekali kembali ke istana, namun pendengarannya yang semakin tajam selalu bisa mendengar hinaan atas kondisi fisiknya saat itu. Panglima, sekarang dia lebih pantas dipanggil sebagai kacung. Bahkan kacung pun masih berguna. Memang kekalahan dari pertempuran sebelumnya mengakibatkan kerugian banyak bagi kerajaan. Banyak warga yang tidak bersalah ataupun anggota keluarganya dihabisi oleh prajurit kerajaan musuh, dan Joko Garu dikambing hitamkan sebagai penyebab kekalahan kerajaan ini. Joko Garu meninggalkan istana dan dengan penuh amarah, namun tidak ada yang peduli. Ia hanya terjatuh dan terus terjatuh setiap melalui tangga istana. Tidak ada yang peduli dengannya. Seluruh orang di kerajaan itu membenci dirinya karena fitnah yang ditujukan pada dirinya. Ia tidak tahu sudah berjalan sampai mana tanpa ada yang bisa ia lihat. Ia hanya mendengar semua cacian dan umpatan dari semua warga. Ia menangis sejadi-jadinya, namun semua warga malah menertawakannya. Ia terus menangis hingga sampai di sebuah tempat di mana ia tidak bisa mendengar siapapun lagi. Sampai saat itu ia kehabisan tenaga. Ia mendengar suara tembang yang merdu yang dinyanyikan oleh seseorang. Awalnya ia tidak peduli, namun suara itu terdengar semakin dekat hingga seseorang menyentuh tubuhnya. "Tuan Panglima, biar saya yang mengobati Tuan," ucapnya. Awalnya Joko Garu tidak mau, namun perempuan itu tidak memaksa. Ia hanya menemaninya sambil menyanyikan tembang yang menenangkan Joko Garu, hingga Joko Garu menerima tawaran wanita itu. Perempuan itu mengajak Joko Garu tinggal di rumahnya. Ia merawat Joko Garu dengan penuh perhatian hingga menimbulkan perasaan di hati Joko Garu. "Seandainya saja aku bisa meminangmu menjadi istriku," ucap Joko Garu. Namun ternyata yang diinginkan dari perempuan itu lebih dari itu. Perempuan itu menyanyikan sebuah lagu dengan merdu mengelilingi Joko Garu. Ia menyentuh wajah hingga seluruh bagian tubuhnya dengan kulitnya yang halus. Joko Garu merasakan tubuh perempuan itu begitu dekat dengan aroma wangi yang tercium dari tubuh perempuan itu. Tubuh Joko Garu bergetar, jantungnya berdebar, merasakan sensasi yang belum pernah ia rasakan, bahkan sebelum kehilangan penglihatannya. Apa yang diharapkan Joko Garu terjadi. Perempuan itu mencium bibir Joko Garu, dan saat tangannya mencoba memeluk perempuan itu, ia merasakan perempuan di hadapannya itu tidak mengenakan sehelai benang pun di tubuhnya. "Kamu bisa mendengar suara merduku setiap saat Tuan Panglima. Kamu juga bisa terus menyentuh tubuhku saat menikmatinya sesuka hatimu. Namun ada satu syarat," ucap perempuan itu. "Apa itu?" "Aku mau kita menyerahkan jiwa kita pada setan di Gunung Utara.
untuk mendapatkan kekuatan membalas dendam pada Sang Prabu dan seluruh rakyatnya. Joko Garu yang tergoda oleh pesona wanita itu dan terbakar dendam oleh perlakuan raja dan rakyatnya tidak berpikir panjang dan mengiyakan permintaan perempuan itu. Mereka melakukan ritual di Gunung Utara dengan menjual jiwanya pada iblis untuk mendapatkan ilmu hitam yang mampu membalaskan dendamnya. Kekuatan Joko Garu menjadi tak terkira. Ia menghabisi seluruh prajurit dan rakyat yang ia temui. Setelahnya ia kembali untuk bercinta dengan wanita yang mempengaruhinya itu. Ia terus melakukan itu dan berhasil membunuh panglima dan pejabat kerajaan yang menghina dirinya. Namun saat itu membunuh raja, serangannya terhenti. Raja berhasil menangkap wanita yang dicintai Joko Garu terlebih dahulu. Wanita itu tetap meminta untuk membunuh sang raja. Namun sang raja mengancam akan membunuh wanita itu jika Joko Garu melawan. "Aku ingin melihat, apa kamu berani membunuh istrimu sendiri?" ucap wanita itu. Rupanya wanita itu adalah sang ratu yang pernah diusir dari istana. Ia ingin membalas dendam atas segala penghinaan yang diberikan kepadanya. Saat mengetahui kenyataan itu, Joko Garu kehilangan keinginannya untuk bertarung. Seluruh prajurit menangkapnya. Sang ratu yang berkhianat dan Joko Garu pun dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup di sebuah alun-alun kota. "Seburuk-buruknya dirimu, makhluk yang berada di tahta itu jauh lebih menjijikkan," ucap sang ratu yang sudah terikat di sebuah tiang bersama dengan Joko Garu. Joko Garu tidak membalas ucapan itu. "Setidaknya biar tembang ini menemani perpisahan kita." Api yang menyala berkobar membakar kedua tubuh yang masih bernyawa. Bukan suara teriakan yang terdengar, namun suara tembang yang mengalun merdu mengantar kepergian Joko Garu sebelum disusul oleh seseorang yang dicintainya. Rasa penyesalan dan jiwanya yang sudah digadaikan oleh iblis dimanfaatkan oleh abdi setan lainnya sebagai budak mereka. "Rupanya ada kisah kelam di balik makhluk itu," ucapku. Suara tembang yang dinyanyikan Nyai Lindri itu adalah suara yang mengingatkan pada perempuan yang dicintainya, ucap Pak Pram. Aku mengerti dan segera memberi isyarat pada Cahyo. "Maafkan aku Joko Garu. Aku yakin geni Barloka, Pak Lek, atau air hujan dari Nyai Sendang Rangu bisa menenangkanmu. Tapi untuk sekarang kamu harus menyingkir dari tempat ini," ucap Cahyo. Serangan beringas Joko Garu ditahan oleh Cahyo dengan sebuah pukulan tombak yang ia gunakan patah berkeping-keping. Joko Garu pun terkapar di tanah tanpa bisa bergerak sedikit pun. Namun saat itu aku masih bisa melihat air mata menetes dari matanya. Nyai Lindri terlihat panik, namun kepanikannya seketika reda saat muncul sosok sinden berwajah hitam keriput berjalan sedikit bungkuk menghampiri dirinya. Tak hanya itu, saat itu juga muncul sosok-sosok perempuan dengan pakaian sinden di atas pohon-pohon desa dengan wajah yang pucat. Sosok itu juga terlihat duduk dengan anggun di atap-atap rumah warga desa. Desa ini sudah dikepung. "Ngapunten Nyai Jiwanto, sepertinya Joko Garu gagal," ucap Nyai Lindri dengan sangat sopan pada makhluk itu. Kami pun semakin waspada. Sepertinya sosok sinden yang paling tua itu adalah pemimpin mereka. "Mati kalian!" Terdengar suara teriakan seseorang yang mencoba membunuh warga desa dengan keris di tangannya. Aku sudah mempersiapkan hal itu. Sukmaku sudah terpisah dan menahan serangan orang itu dengan keris kami yang saling beradu. "Lindri, akan kubunuh mereka semua untukmu. Jangan pergi Lindri." Itu adalah Mbah Jurip, seseorang yang sebelumnya sombong
kini patuh terhadap sosok sinden yang ia banggakan di depan Baskoro. Ia terus memohon perhatian dari Nyai Lindri, namun sebaliknya Nyai Lindri hanya membuang muka. "Apa yang harus aku lakukan agar kamu kembali, Lindri?" ucapnya yang mencoba mendekati pada Nyai Lindri. Sayangnya Nyai Lindri menatapnya dengan jijik yang membuat Mbah Jurit menahan diri untuk mendekat. "Buktikan dulu apa yang kau ucapkan," ucap Nyai Lindri. Saat itu juga Mbah Jurit menyayat lengannya beberapa kali dengan kerisnya. Darah bercucuran dari tangannya dan membasahi tanah di bawahnya. "Ini semua untukmu, Lindri," ucapnya sambil menahan sakit. Saat itu juga berbagai sosok makhluk mendekat menuju darah yang ditumpahkan oleh Mbah Jurit. Kobaran Banaspati, wanita tanpa wajah, pocong berwajah hitam, hingga roh yang bergentayangan. Mereka menjilati darah yang keluar dari tubuh Mbah Jurit dan terus meminta lebih dari tubuhnya. Aku yakin makhluk-makhluk itu akan ia manfaatkan untuk menghabisi warga desa, hanya untuk memenuhi dendam Nyai Lindri. Alunan suara kembali terdengar. Kali ini suara itu tidak hanya terdengar dari Nyai Lindri. Suara itu terdengar dari seluruh sinden pengabdi setan yang berada di seluruh sudut desa ini. Mereka melayang meninggalkan tempatnya dan mengepung kami semua. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nantikan cerita-cerita berikutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.